Halo anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi mengenai pengenalan tentang kurikulum yang ada di SMPK Kusuma. Nah, seperti apa kurikulum yang ada di SMPK Kusuma ini? Mari silakan kalian simak video yang berikut ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai pengenalan kurikulum yang ada di SMPK Kusuma Mataram. Dengan tujuan, nantinya kalian akan dapat memahami mengenai struktur dari kurikulum, kemudian metode atau sistem pembelajaran yang digunakan, kemudian pembelajarannya seperti apa, dan juga tentang penilaian yang ada di SMPK Kusuma Mataram. Baik, untuk yang pertama, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang digunakan di SMPK Kusuma Mataram, di mana kurikulum ini merupakan sebuah pembelajaran yang menekankan pada aspek perubahan perilaku dan kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di samping cara pembelajarannya yang holistik dan juga menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya, struktur kurikulum yang ada di SMPK Kusuma ada 3 kelompok ya. Jadi yang pertama yang termasuk kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif. Sedangkan untuk kelompok B yaitu mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Dan yang kelompok C adalah mata pelajaran unggulan atau ciri khas dari SMPK Kusuma Mataram. Jadi di sini ada 3 kelompok ya. Baik, di sini mata pelajaran yang tadi sudah dibagi menjadi 3 kelompok, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP. Jadi ada 11 ya, yang termasuk dalam 3 kelompok yang tadi. Di sini ada kelompok A yaitu agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Yang termasuk kelompok B adalah seni budaya, PJOK, prakarya. Dan untuk yang kelompok C adalah ICT atau komputer. Sedangkan untuk pengembangan dirinya adalah bimbingan konseling dan literasi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini adalah alokasi waktu per minggu ya. Jika ini pada saat normal ya. Nah, nanti pada saat selama pandemi kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Nanti akan Bu Guru jelaskan. Baik, pada masa pandemi ini pembelajaran yang ada di SMPK Kusuma ini mengacu atau didasarkan pada SKB atau Surat Keputusan Bersama 4 Menteri ya, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Ya, jadi kita di sini menggunakan acuan ini ya, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri ini ya. Baik. Nah, sistem pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu dengan cara PTM dan juga yang kedua adalah PJJ. Apa itu PTM? Jadi PTM di sini adalah singkatan dari pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran tatap mukanya ini terbatas ya, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara terbatas antara peserta didik dan juga pendidik, di mana akan menerapkan dan melakukan protokol kesehatan. Jadi nanti di sini pada saat PTM yang kalian perlu siapkan adalah perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Kemudian buku tulis. Mungkin kalau yang pada saat SD kalian hanya 1 buku tulis ya. Tapi di SMP ini sesuai dengan pembelajaran yang tadi Bu Guru sampaikan ada 11 ya. Setidaknya ada 11 buku tulis yang kalian perlu siapkan. Jadi masing-masing pembelajaran minimal 1 buku tulis. Jadi jangan 1 buku tulis dicampur untuk semua pelajaran. Jadi kalian perlu menyiapkan buku tulis secara khusus ya. Kemudian untuk PJJ, apa itu PJJ? Jadi PJJ ini adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang terpisah oleh lokasi. Jadi lokasinya tidak di sekolah, tapi kalian bisa belajarnya di rumah. Nah, untuk PJJ ini akan sangat dibutuhkan alat ya sebagai penghubung
untuk berjalannya pembelajaran. Nah, di antaranya apa saja yang dibutuhkan, yaitu seperti ini ya, ada laptop, komputer, dan juga HP. Nah, di sini kalian tidak harus mempunyai laptop atau komputer ya. Yang terpenting adalah kalian memiliki HP, karena HP ini sebagai alat hubung atau alat komunikasi selama pembelajaran jarak jauh. Di segala informasi semuanya melalui HP ini ya. Baik, jadi ini alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran pada masa pandemi. Jadi ada dua sisi pembelajaran ya, yaitu dengan tatap muka terbatas dan juga dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Nah, untuk selanjutnya, aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran masa pandemi ini, khususnya untuk yang jarak jauh ya, yaitu yang jelas adalah WhatsApp. Artinya di dalam HP kalian sudah teraplikasi nih ya, ada aplikasi tentang WhatsApp, karena kalian nantinya semuanya akan tergabung di dalam grup ya. Segala informasi akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Ibu Guru wali kelas kalian. Yang berikutnya yaitu ada Google Classroom. Jadi nanti kalian harus mempunyai akun ya, supaya kalian bisa tergabung dalam kelas ini ya, di Google Classroom ini. Lalu selanjutnya ada Google Meet dan juga Zoom. Jadi kedua aplikasi ini digunakan pada saat kalian tatap muka secara daring ya, kita melalui meeting ya, melalui meeting Google Meet atau Zoom. Untuk selanjutnya biasanya kalau pada saat ujian atau ulangan harian, Bapak Ibu Guru memberikan penilaian menggunakan Google Form ya. Terkadang juga menggunakan nih ya, Google Sheet ataupun Live Worksheet ya. Jadi untuk informasi-informasi nantinya Bapak Ibu Guru juga akan menggunakan Google Sheet ya di dalam penyampaian informasi. Demikian juga mungkin ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan Edpuzzle di dalam pembelajaran. Jadi ini sifatnya opsional. Artinya kalian setidaknya di dalam HP kalian sudah ada aplikasi yang sudah Bu Guru sebutkan ini. Ya, jadi kalian bisa siapkan dari sekarang sehingga nantinya pada saat pembelajaran akan lebih siap dan bisa langsung kalian gunakan. Untuk selanjutnya, pembelajaran di masa pandemi ini yang seperti tadi Ibu Guru sampaikan, sistem yang digunakan adalah tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Untuk yang kelas 7, kalian akan ini ya, melaksanakan PTM atau tatap muka terbatas ini pada hari Senin dan hari Rabu. Sedangkan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pembelajarannya secara daring. Jadi kalian nanti bisa melihat pada jadwal yang sudah ada ya. Nah, untuk selanjutnya seperti ini proses pembelajaran pada saat tatap muka ya, di mana jumlah siswanya dibatasi ya, jadi maksimal 18 siswa dengan menggunakan perlengkapan yaitu tentang yang memenuhi protokol kesehatan seperti masker ya, hand sanitizer dan seterusnya ya. Ini proses pembelajarannya selama ada di sekolah ya. Nah, untuk selanjutnya jadwal pelajaran yang akan nantinya kalian gunakan pada saat belajar adalah sebagai berikut. Nah, nantinya kalian akan dibagikan jadwal seperti ini ya. Nah, di sini jadwal yang kalian gunakan bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 4 minggu. Nah, di sini ada poin minggu, hari. Di sini menunjukkan hari Senin sampai hari Jumat karena kalian belajarnya 5 hari. Di sini ada tatap muka 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu, setiap hari Senin dan hari Rabu ya. Sedangkan Selasa, Kamis, dan Jumat kalian pembelajarannya secara daring. Nah, waktunya kalian bisa lihat di sini. Selama PTM, kalian masuknya dari jam 7:30 sampai dengan jam 10:30 ya. Ini pada saat PTM ya. Sedangkan nanti pada saat jarak jauh atau daring, ini ya pembelajarannya ya, sama dimulainya hanya sampai dengan jam 12. Nah, di sini ada waktu yang berbeda ya. Sebelumnya Bu Guru akan jelaskan. Di sini ada kelas, kode guru, kode mapel. Nah, di sini kelasnya terbagi menjadi 2 ya, 7A1 dan 7A2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang berbeda jadwalnya. Oke, untuk yang pertama kalian bisa melihat di sini hanya ada kode-kode, tidak ada nama Bapak Ibu Guru. Nah, nama Bapak Ibu Guru ada di sebelah sini. Oke, di sini ada kode guru
pengajar. Jadi bisa dilihat ya, nomor 1 dengan nama V. Eka Rismawati. Jadi nomornya nomor 1. Kemudian di sini juga ada kode mata pelajaran. Itu berupa huruf ya. Kalau tadi untuk kode pengajar berupa angka, kalau kode mata pelajaran berupa huruf. Ya. Di sini ada singkatannya PTM Pertemuan Tatap Muka, PJJ Pembelajaran Jarak Jauh. Ini ada seragam yang digunakan selama PTM. Kemudian Bu Guru akan jelaskan, nah apa maksud dari nomor ini ya. Jadi sebagai contoh, untuk hari Senin kalian melakukan kegiatan tatap muka ya di sekolah. Jadi ini nomornya 14E. Ini maksudnya adalah yang mengajar Bapak Ibu guru yang bernomor 14. Bisa kita lihat di sini nomor 14 adalah Dini Perwitasari. Jadi Bu Dini akan mengajar di kelas 7A1. Nah, mata pelajarannya E. Kita bisa lihat E adalah mata pelajaran matematika. Ya, sini matematika. Jadi, untuk kelas 7A1 pada jam pertama jam 7.30 sampai dengan jam 9 adalah pelajarannya matematika, yang mengajar adalah Bu Dini. Demikian juga dengan kode yang lain. Jadi, nomor ini adalah kode dari Bapak Ibu guru, sedangkan D adalah kode mata pelajaran. Kalian bisa melihat di sini ya. Nah, kalian bisa melihat jam-jamnya. Jadi ini untuk tatap muka kalian jam 7:30 sampai dengan jam 10:30. Nah, ini ada jadwal yang berbeda, waktu yang berbeda. Jadi ini khusus untuk kelas bilingual. Ya, jadi setiap hari Senin dari jam 10.45 sampai dengan 11.45 untuk yang kelas bilingual kalian ada kegiatan English course ya untuk setiap hari Senin. Nah, karena pembelajarannya dimulai pagi, dan juga di sini kalau kalian perhatikan pada saat PTM tidak ada istirahat. Artinya sebelum kalian berangkat ke sekolah jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya, sehingga kalian nantinya bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi di sini kalian bisa melihat ya waktu-waktu yang ada. Jadi pada saat PTM kalian bisa mengikuti jadwal ini. Ya, nah pada saat PJJ tetap kalian harus mengisi daftar hadir secara online. Nah, untuk maksud dari yang ini, kalau kalian perhatikan untuk yang hari Selasa, yaitu pembelajaran secara daring, di sini adalah 14EM. Jadi di sini 14 tadi adalah kode Bu Dini, kemudian E adalah tadi kode matematika, dan M di sini adalah kode untuk nih ya, belajar mandiri atau penilaian harian. Ya, jadi di sini artinya apa? Pelajarannya matematika oleh Bu Dini dan kalian belajar secara mandiri atau daring ya. Jadi kalian bisa belajar mandiri, membaca materi, kemudian menonton video mungkin, atau juga kalian menyelesaikan latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan juga bisa jadi kalian akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan ulangan ya atau penilaian harian di jam ini yang ada kodenya ini ya. Jadi nanti kalian bisa melihat informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, ini untuk jadwal ya. Kalian bisa melihat untuk minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat ya. Ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang setiap hari Jumat kalian akan mengikuti pembelajaran agama. Jadi kalau di sini A artinya agama. Dan mengapa kok banyak? Karena kalian akan mengikuti pembelajaran agama sesuai dengan agama kalian masing-masing, ya. Jadi nanti kalian akan diberikan informasi oleh guru agama masing-masing ya. Nah, sedangkan kalau ini A saja kalian berarti pembelajarannya secara tatap mukanya daring ya, bisa melalui Google Meeting atau Zoom. Sedangkan untuk yang ada kode M-nya di sini berarti kalian kemungkinan tidak ada Zoom atau meeting, tetapi kalian akan belajar secara mandiri atau menyelesaikan tugas dan juga atau ulangan harian. Baik, ini tentang jadwal ya. Nah, nantinya jangan lupa kalian untuk melihat ya minggu yang sudah ditentukan. Nah, di sini kalian bisa melihat ya minggu-minggu untuk setiap bulannya. Jadi minggu yang pertama kalian bisa lihat pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember ya, minggu pertama. Jadi kalau minggu pertama untuk bulan Juli di deretan ini, jadi kalian bisa lihat
tanggal 5 adalah hari Senin. Silakan kalian memperhatikan di jadwal yang hari Senin untuk minggu yang pertama. Dan seterusnya ya. Jadi jangan sampai keliru. Baik, ini untuk masalah jadwal dan juga penentuan minggu. Nah, untuk selanjutnya mengenai penilaian. Nah, penilaian yang ada di SMPK Kusuma ini mencakup 3 aspek. Ya, yang pertama yaitu aspek sikap, kemudian keterampilan, dan yang ketiga tentang pengetahuan. Untuk sikap, bentuk penilaiannya adalah observasi dan juga jurnal. Ini mengamati sikap kalian di dalam proses pembelajaran, ya. Jadi tolong kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan juga sikap kalian harus sopan santun kalian juga diperhatikan di sini ya, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh. Kemudian untuk keterampilan, bentuk penilaiannya adalah unjuk kerja, proyek dan juga produk. Sedangkan untuk pengetahuan, bentuk penilaiannya adalah tes tertulis, tes lisan maupun penugasan. Baik, kalian bisa melihat ini adalah contoh-contoh untuk penilaian keterampilan ya. Ini pada mata pelajaran matematika, seperti contohnya membuat puzzle jaring-jaring kubus dan juga bukan jaring-jaring kubus. Ini adalah puzzle Tangram ya. Kemudian ini pembelajaran matematika menggunakan digital ya, aplikasi digital ya, untuk membuat gambarnya ini. Kemudian ini adalah mata pelajaran IPA tentang pencahayaan. Ini masih pelajaran IPA tentang tekanan ya. Jadi kalian melakukan percobaannya selama pandemi di rumah. Kemudian ini penilaian keterampilan untuk mata pelajaran prakarya ya, membuat poster seperti ini. Nah, sedangkan ini juga prakarya ya, jadi membuat dari bahan-bahan bekas ya. Nah, bagaimana proses penilaian untuk penilaian pengetahuan? Jadi ini sebagai contoh untuk penilaian akhir ya, akhir semester. Oke, di sini dicontohkan. Nah, di PH ini adalah penilaian harian, sedangkan PT ini adalah penilaian tugas, dan HPH ini adalah penilaian harian ya. Jadi rata-rata dari hasil penilaian harian melalui tes tertulis dan juga penugasan. Jadi ini rata-rata dari penilaian harian maupun penilaian tugas. Sedangkan HPTS ini adalah penilaian tengah semester dan PAS ini adalah penilaian akhir semester. Maka untuk perhitungan nilai rapotnya, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini perhitungannya adalah 2 kali dari hasil penilaian harian ditambah 1 kali penilaian tengah semester ditambah 1 kali penilaian akhir semester dibagi 4. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalian bisa melihat di sini dimasukkan nilainya di sini ya, 2 kali harian. Ini dimasukkan nilainya 81,6, ditambah PTS-nya 82, ditambah PAS-nya 75, dibagi 4. Maka didapatkan nilainya adalah 80,05. Ini adalah nilai rapot. Dengan predikatnya 80 ini adalah C. Ya, untuk nilai 80 ini adalah predikatnya C kalau di rapot. Maka kalian bisa lihat untuk rentang penilaian pengetahuan dan juga keterampilan ya, untuk setiap mata pelajaran yang ada di rapot, rentang nilai 93 sampai 100 yaitu predikatnya A, 84 sampai 92 predikatnya B, 75 sampai 83 predikatnya C. Sedangkan kurang dari 75 predikatnya adalah D. Jadi ini predikat atau nilai yang akan ada di rapot kalian ya. Nah, kalian bisa lihat rentang nilai ini berdasarkan KKM yang ada, yaitu KKM kriteria ketuntasan minimum ya. Jadi standar minimum yang ada di setiap pembelajaran. Untuk agama 77, PKN 75, Bahasa Indonesia 75, Matematika 75, IPA 75, IPS 75, Bahasa Inggris 77, Seni Budaya 75, PJOK 75, Prakarya 75, dan ICT 75. Sedangkan KKM untuk sekolah secara keseluruhan adalah 75. Jadi kalian harus rajin dan semangat untuk belajar ya, sehingga nilai kalian bisa di atas rata-rata, dan tentunya kalian harus terus berprestasi walaupun selama pandemi. Baik, ini pengenalan kurikulum yang bisa Bu Guru sampaikan. Jika kalau kalian mungkin ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ya kepada Bapak Ibu Guru untuk lebih jelasnya
ya. Seandainya kalian belum ada yang belum dipahami ya. Baik, terima kasih untuk perhatian dari kalian semua. Semangat belajar dan tentunya selamat bergabung dalam keluarga besar SMK Kusuma Mataram. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, selalu bersyukur dan jangan lupa untuk selalu senantiasa bersuka cita. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi penjelasan dari Bu Guru. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan kalian bisa memahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Intinya kalian harus tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.